Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita akan membahas SBMPTN 2018 Saintek kode 421. Kita mulai yang nomor 1. Jika periode fungsi fx sama dengan 2 cos ax tambah a adalah phi per 3, maka nilai minimum fungsi f adalah titik-titik. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu konsepnya. Kalau y sama dengan k cos ax ditambahkan dengan b, ya, kemudian ditambahkan dengan c, maka kalau ditanya nilai maksimumnya, ini sama dengan nilai mutlak k ditambahkan dengan c. Nah, jika c nya ada, kalau tidak ada berarti hanya nilai mutlak k. Nah, kemudian kalau ditanya minimumnya, maka ini min nilai mutlak k ditambahkan dengan c, ya. Kemudian kalau untuk mencari periode, ya, rumusnya adalah 2 phi per a. A ini kita ambil dari sini, ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini 4, maka ini 2 phi per 4, ya. Nah, masuk kita ke soal. Nah, perhatikan di dalam soal dikasih tahu periodenya sama dengan phi per 3, ya. Yang ditanya nilai minimum, berarti nilai minimumnya adalah min nilai mutlak 2, k-nya berarti sama dengan 2, ya kan. Nah, ditambahkan dengan a, ya, berarti kita harus mencari nilai a ini berapa. Dari mana? Dari periode ini, karena periode dikasih tahu di soal. Maka dari sini kita peroleh 2 phi per a sama dengan phi per 3, ya kan. Nah, kemudian phi nya saya coret, maka a itu saya peroleh 6, ya. Nah, maka si fx ini berubahlah fungsinya menjadi 2 cos 6x ditambahkan dengan 6. Maka nilai minimumnya adalah negatif nilai mutlak 2 ditambahkan dengan 6. Maka ini hasilnya sama dengan 4. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui gradien garis yang melalui titik 0,0 dan PAB adalah min 2. Nah, sampai sini kita berhenti dulu. Kita buat gini. Kalau gradien garis 2 titik M Y2 kurang Y1 per X2 dikurangkan dengan X1, ya. Nah, maka kalau titik ini dan juga titik ini mempunyai gradien min 2, maka dari sini kita selesaikan negatif 2 sama dengan B dikurang 0. Ini sama dengan B per A, ya. Maka dari sini kita peroleh nilai B sama dengan negatif 2A. Yang ini pertama sekali saya kotakin, ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Jika P dicerminkan terhadap sumbu X, ya, si P ini yaitu titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka ini mempunyai bayangan yaitu A, min B, ya, karena rumus sumbu X pencerminan itu adalah X, min Y, maka ini A, min B, ya kan. Nah, kemudian digeser 5 satuan ke bawah. Nah, kata digeser ini berarti translasi. Kemudian kita translasikan dia, ya, 5 satuan ke bawah, maka saya buat di sini negatif 5. Kemudian 1 satuan ke kiri, saya buat di sini negatif 1. Mempunyai yang namanya P bayangan, ya, sama dengan ini kita tambahkan, ya, berarti A tambah min 1 berarti A min 1, min B tambah min 5, min B dikurang 5, ya. Inilah yang menjadi bayangannya. Nah, kemudian maka gradien garis yang melalui P aksen atau P bayangan yang ini dengan titik 0,0 adalah min 1. Maka kita cari lagi M nya sama dengan min 1 yang ini. Kita gunakanlah rumus ini.
maka negatif 1 sama dengan yang ini min B kurang 5 dibagikan dengan ini kurangkan dengan 0 ya, A dikurang 1, maka ini kita kali silang. Yang ini hasilnya adalah 1 dikurang A sama dengan min B dikurang 5. Nah perhatikan B nya tadi kita peroleh min 2A ya. Nah maka ini adalah min A sama dengan 2A dikurang 5. Si 1 ini kita pindahkan min 1. Nah kemudian si 2A ini kita pindahkan, berarti negatif 3A sama dengan negatif 6. Jadi A nya sama dengan 2 ya kan. Nah kalau A nya 2 maka B sama dengan, perhatikan yang ini min 2A, berarti ini B nya min 2 kali 2 min 4. Maka titik P nya adalah A, B, hasilnya adalah 2, min 4. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Limit x pangkat 3 kurang x pangkat 2 per akar 2 tambah 2x kurang akar 6 kurang 2x, di mana x menuju 1 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakan limit yang paling singkat itu adalah konsep turunan ya. Konsep turunan. Bagaimana cara penggunaan konsep turunan ini? Berarti turunkan yang atas, kemudian turunkan yang bawahnya ya. Artinya turunkan ini, turunkan juga penyebutnya ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada akar ya. Nah, jadi kalau misalkan Y sama dengan akar fx, jika ditanya turunannya, yang ini adalah f aksen x per 2 akar fx ya. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi langsung kita ke pembahasannya. Kita turunkan yang atas ini, si pembilang ini, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikurang 2x, itu hasil turunannya. Nah, dibagikan dengan, sekarang kita turunkan yang ini ya kan. Turunkan dulu katanya si f aksen x nya ya kan. Maka turunan 2 tambah 2x sama dengan 2 per 2 akar fx. Langsung kita angkat dia, 2 tambah 2x. Nah kemudian dikurang, sekarang ini kita turunkan. Turunannya ini kan min 2, karena ini negatif yang ini, maka ketemu di sini plus. Jadi 2 per 2 akar 6 dikurangkan dengan 2x sama dengan, nah kalau sudah seperti ini kita tinggal mensubstitusikan x sama dengan 1 ya. Tapi terlebih dahulu yang ini bisa kita coret ya. Nah berarti 3 kurang 2 sama dengan 1 per, yang ini 1 per akar 2 tambah 2 karena x sama dengan 1. Berarti ini 2 ditambahkan dengan yang ini 1 per 6 kurang 2 akar 4 2. Setengah tambah setengah sama dengan 1. 1 per 1 sama dengan 1. Ini jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui barisan geometri UN dengan U3 tambah U4 sama dengan 9 dikali U1 tambah U2 dan U1 U4 sama dengan 18 U2. Jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah titik-titik. Nah, cara pengerjaannya lah seperti ini. Kita harus tahu kalau UN itu adalah ARN kurang 1 ya kan. Nah, maka dari sini persamaan yang pertama ini kita selesaikan adalah AR2 ditambahkan AR3 ini sama dengan 9 dalam kurung U1 ya, maka ini A tambahkan U2 nya AR. Nah, R pangkat 2 nya saya keluarkan, maka ini A tambah AR ya sama dengan 9A tambah AR. Maka ini saya coret dengan yang ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah R pangkat 2 sama dengan 9. Nah sekarang kita cari nilai A nya ya kan. Nah kita ambil dari sini ya. Oke. Nah U1 itu kan sama dengan A
U4 itu sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 18. U2 itu sama dengan AR. Nah, yang ini saya coret dengan yang ini, maka A dikalikan R pangkat 2 sama dengan 18. R pangkat 2 itu sama dengan 9, maka A-nya adalah 2, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama yang mungkin. Nah, sekarang perhatikan di sini. R pangkat 2 sama dengan 9. Maka dari sini kita peroleh nilai R itu sama dengan kemungkinannya bisa 3, bisa negatif 3. Ya kan? Nah, sekarang kita cari yang S4-nya. Berarti S4-nya sama dengan, karena di sini R-nya ada 2 kemungkinan, maka yang pertama itu adalah A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagikan dengan R dikurang 1, kemudian yang kedua A 1 kurang R pangkat N dibagikan dengan 1 dikurang R. Ini kita gunakan ketika R-nya lebih kecil dari 1, yang ini kita gunakan ketika R-nya lebih besar dari 1, ya kan? Nah, sekarang masuk kita ke sini. Ketika R-nya kita pakai yang 3, maka A-nya tetap 2 ya. 2 dalam kurung 3 pangkat 4. 4 ini dari mana? Dari sini. Ya. Nah, dikurangkan 1 dibagikan dengan 3 kurang 1 sama dengan, nah 3 kurang 1 itu sama dengan 2, maka ini saya coret dengan yang ini. 3 pangkat 4 itu 81 dikurang 1 hasilnya 80, ya kan? Nah, kemudian yang ini A 2 dalam kurung 1 dikurang 3 pangkat 4 ya, dibagikan dengan 1 kurang negatif 3, ya kan? Berarti ini kan hasilnya 4. Saya coret ini dengan ini, maka di sini jadi 2, ya kan? 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. 1 kurang 81 sama dengan negatif 80, dibagikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 40, ya kan? Maka jawabannya yang ada di pilihan ganda itu adalah yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyak cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah titik. Nah, caranya begini. Nah, mereka adalah 9 orang, ya kan? Nah, kalau banyak barisan dari 9 orang ini tanpa ada syarat itu adalah sebanyak 9 faktorial. Ya. Nah, yang ditanyakan Ari dan Ira tidak berdampingan. Pertama sekali saya cari banyak barisan jika Ari dan Ira berdampingan, ya. Saya cari yang berdampingan. Nah, berarti banyak barisannya adalah 8 faktorial. Si Ari dan si Ira ini kita anggap 1 dikalikan dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena si Ari dan si Ira bisa bolak-balik, ya kan? Nah, maka banyak barisan Ari dan Ira tidak berdampingan itu adalah 9 faktorial dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan 8 faktorial. Nah, 9 faktorial itu sama dengan 9 dikalikan dengan 8 faktorial dikurang 2 kali 8 faktorial, ya kan? Nah, maka ini sama dengan berapa? 7 dikalikan dengan 8 faktorial. 9 kurang 2 sama dengan 7, ya kan? Nah, dikalikan 8 faktorial. Maka jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 8. Jika lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang AX kurang AY kurang A sama dengan 0 mempunyai panjang jari-jari A, maka nilai A sama dengan titik-titik. Nah, rumus untuk mencari R itu adalah akar 1/4 A pangkat 2 tambah 1/4 B pangkat 2 dikurang C. Ini dia rumusnya, ya. Nah, yang ini si A, ini si B, yang ini si C. Oke. Nah, di soal dikasih tahu jari-jarinya A, maka ini saya buat A pangkat 2. Kenapa dia pangkat 2? Si akar ini saya hilangkan, ya kan? Sekarang kita masuk ke sini, ya kan? A-nya min A. Nah, maka ini saya kodratkan adalah A pangkat 2/4 tambah A pangkat 2/4 kurang C kurang A, maka ini saya buat jadi tambah A. Ini kan hasilnya setengah A pangkat 2,
maka saya pindah ruaskan A pangkat 2 kurang setengah A pangkat 2 dikurang A sama dengan 0. Saya kalikan 2 semuanya, maka 2A pangkat 2 kurang A pangkat 2 kurang 2A sama dengan 0. Hasilnya ini adalah A pangkat 2 dikurangkan 2A sama dengan 0. Nah, yang ini saya faktorkan berarti A dalam kurung A dikurang 2 sama dengan 0. Maka A yang mungkin itu adalah 0 dan A sama dengan 2. Maka jawabannya yang B.